Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi strategi pengembangan bisnis untuk mata kuliah bisnis startup. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana langkah-langkah dalam menyusun strategi perusahaan, terus jenis-jenis strategi yang dapat dipilih perusahaan, dan terutama adalah urutan-urutan apa sih seharusnya yang dilakukan pertama kali sebelum kita menentukan strategi apa yang akan kita pilih. Nah, materi ini bisa diimplementasikan baik di perusahaan kecil, perusahaan rintisan, maupun perusahaan besar. Nanti dibedakan aja dengan skala perusahaannya seperti apa dan strategi apa yang akan dijalankan. Kita langsung saja. Nah, sebelum kita menentukan jenis strategi apa yang harus kita jalankan, kita harus mengetahui dulu apa sih pemicu dalam penyusunan strategi. Jadi, ada hal-hal di luar perusahaan, eksternal perusahaan yang sangat memegang peranan penting dalam penyusunan strategi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskannya dengan menggunakan framework yang sangat terkenal dari Michael Porter, yaitu Porter's 5 Forces, 5 kekuatan eksternal utama yang sangat mempengaruhi penyusunan strategi perusahaan. Pertama yaitu competitive rivalry, yaitu kompetitor yang ada di industri yang sama dengan perusahaan kita, memiliki jenis produk yang sama, target market yang sama, dan kemungkinan juga cara produksi yang sama dan cara promosi yang sama. Jadi kompetitor yang head to head dengan perusahaan kita. Yang kedua, kekuatan eksternal kedua yaitu potential new entry atau threat from new entrants. Contoh ya, untuk beberapa tahun yang lalu kita hanya mengenal Bluebird dan Express kalau kita berbicara tentang taksi di Indonesia. Dan akhirnya muncullah Uber, and then Grab, Gojek, dan mereka semua mengguncang pasar taksi, Bluebird dan Express, dan menjadi ancaman sebagai pemain-pemain baru yang akhirnya menguasai pasar. Yang kedua yaitu bargaining power of buyers atau customers. Biasanya ini terjadi bila kita memproduksi barang consumer goods, jadi barang-barang kebutuhan sehari-hari kayak deterjen, sabun, gula gitu yang banyak saingannya. Jadi kalau customers ke supermarket contohnya untuk membeli deterjen itu banyak sekali pilihannya. Jadi customer memiliki daya tawar bargaining power yang tinggi karena bisa memilih mau menggunakan merek apa aja. Yang kedua, berikutnya yaitu substitute atau produk pengganti, baik itu produk atau jasa. Contohnya kita Indomaret. Jadi kompetitor kita Indomaret, yang dulunya Indomaret itu hanya pasif menunggu pelanggan datang, sekarang mereka aktif melakukan yang namanya delivery order. Nah, bayangkan apa yang harus kita lakukan jika kompetitor kita melakukan yang namanya substitute seperti itu. Kita juga harus berpikir berarti apa yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah bargaining power of supplier. Jadi hampir sama dengan buyer, ini terjadi bila supplier di industri kita itu tidak terlalu banyak, sehingga semua perusahaan-perusahaan itu menuju ke supplier yang sama, dan supplier itu dalam waktu yang bersamaan mempunyai nilai tawar yang lebih tinggi. Dia akan memberikan produknya ke siapa dengan harga berapa gitu contohnya. Jadi kita harus tahu dulu apa lingkungan-lingkungan eksternal yang sangat mempengaruhi perusahaan kita. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita lalu menentukan atau menyusun yang namanya SWOT analysis dari perusahaan kita sendiri. Ini sudah sangat familiar ya, strength, weakness, opportunities, and threat dari perusahaan kita, dan nanti akan digunakan sebagai senjata utama kita dalam penyusunan strategi dan pemilihan jenis strategi apa yang akan kita lakukan. Kita masuk ke topik yang paling penting di pertemuan hari ini, yaitu memilih jenis strategi. Jadi ada beberapa jenis strategi yang akan saya perlihatkan. Yang pertama itu adalah 4 basic strategies. Jadi ini adalah strategi-strategi yang paling mendasar yang dilakukan baik perusahaan kecil atau perusahaan besar. Kalau mereka nggak punya ahli strategi, nggak punya SDM yang khusus di bagian strategi, mereka menggunakan 4 basic strategi ini aja. Yang pertama adalah low cost strategy. Bagaimana strategi kita masuk ke biaya murah. Jadi bagaimana kita mencari supplier yang menyediakan bahan baku yang lebih murah, bagaimana kita membuat produksi kita lebih murah, biaya produksi lebih murah, sehingga harga yang kita tawarkan ke konsumen itu tidak tinggi. Itu low cost strategy. Yang kedua yaitu product leadership. Ini adalah bagaimana strategi perusahaan kita, di mana kita ingin membuat produk kita sebagai pemimpin pasar.
Jadi, biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar karena ini membutuhkan capital yang sangat besar juga. Jadi apabila kita memiliki banyak kompetitor, kita membutuhkan atau menginginkan untuk menjadi leader atau pemain utama dalam pasar tersebut. Jadi itu bisa menjadi salah satu strategi kita karena konsumen itu akan selalu berpaling pertama kali itu ke produk leader gitu yang ada di pasar. Ketiga, apabila kita tidak bisa melakukan product leadership karena biaya yang sangat besar, kita bisa melakukan yang namanya complete customer solution strategy. Jadi, kita menyediakan pelayanan yang prima untuk pelanggan, memecahkan masalah pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dan kembali lagi ke produk kita. Nah, itu bisa dengan biaya yang lebih murah daripada product leadership. Basic strategies yang terakhir ya yaitu sistem lock-in strategies, ya bagaimana sebuah perusahaan mengunci customersnya sehingga customer itu tidak berpindah ke produk yang lain. Contoh nih, produk Apple. Apple itu sangat pintar menggunakan sistem lock-in strategies. Dia membuat pelanggan-pelanggan atau customer-customersnya itu memiliki